Sudah kelihatan teman-teman? Proses. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amrid dunya waddin. Shalawatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ma'asabirin selaku dosen pengampu mata kuliah supervisi pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Supervisi Guru. Saya sendiri, Anissa Syami sebagai moderator, dan rekan saya, Subhi sebagai pemateri 1, dan Rivaldi sebagai pemateri 2. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kepada Kang Subhi, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan menyajikan makalah kami, yaitu tentang supervisi guru. Pengertian supervisi guru, supervisi akademik adalah kegiatan pengawasan yang ditujuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi dalam upaya meningkatkan kualitas produk indik melalui usaha memotivasi, membina, dan mengarahkan orang-orang yang terkait dengan kegiatan akademik. Inti dari penyelenggaraan pendidikan persekolahan adalah proses pembelajaran yang berkualitas hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang berkualitas pula. Salah satu kegiatan penting dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru adalah supervisi kepala guru. Banyak pengertian tentang supervisi kepala guru atau biasa disebut dengan supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengolah proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional yang muaranya kepada peningkatan mutu lulusan peserta didik. Sedangkan Daires menyebutkan bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan supervisi akademik adalah kegiatan pengawasan yang ditujuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi dalam upaya meningkatkan kualitas produk indik melalui usaha memotivasi, membina, dan mengarahkan orang-orang yang terkait dengan kegiatan akademik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan supervisi akademik sangat penting dan harus dilaksanakan secara kontinu oleh kepala sekolah kepada para pendidik. Sebab dengan supervisi akademik dapat memperbaiki kinerja pendidik yang muaranya dapat meningkatkan mutu pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, tugas kepala sekolah sebagai supervisor di sini adalah pertama, membangkitkan komitmen guru, dan ketika komitmennya telah tumbuh, maka tugas kedua adalah membimbingnya, yaitu menunjukkan cara bagaimana melaksanakannya. Yang pertama, indikator yang difokuskan terhadap persiapan pembelajaran adalah pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku, persiapan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru, pencapaian standar kompetensi lulusan standar proses
standar isi, dan peraturan pelaksanaannya. Meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran yang mengacu pada standar proses. Yang kedua, peran peserta didik dalam proses. Yang ketiga, peserta didik dapat membentuk karakter dan memiliki pola pikir serta kebebasan berpikir. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bertanggung jawab terhadap mutu pencernaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampu, agar peserta didiknya memiliki sejumlah kemampuan. Yang kedua, tujuan supervisi akademik adalah yang pertama, membantu guru dalam mengembangkan kompetensinya. Dan yang kedua, mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan kelompok kerja guru. Dan yang terakhir, membimbing penelitian tindak kelas. B. Model supervisi guru. Nah, supervisi akademik dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai model. Model supervisi merupakan suatu pola yang menjadi acuan dari supervisi yang diterapkan. Beberapa model supervisi tersebut diantaranya dibedakan menjadi 4. Model supervisi akademik yaitu model konvensional, model saintifik, model artistik, dan model klinis. Berikut adalah penjelasan mengenai keempat model supervisi akademik tersebut. Yang pertama, model supervisi konvensional. Model supervisi konvensional juga disebut dengan supervisi tradisional. Model ini merupakan refleksi dari kondisi masyarakat pada suatu saat kekuasaan yang otoriter dan feodal. Hal ini akan berpengaruh pada sikap pemimpin yang otokrat dan korektif, seperti yang dilakukan oleh pemimpin dengan cara mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan kepada bawahannya yang dipimpin. Kadang-kadang supervisi bersifat memata-matai. Yang kedua, model supervisi saintifik. Model supervisi ilmiah saintifik ini pembelajaran dipandang sebagai suatu ilmu atau sains. Oleh karena itu, perbaikan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Yang ketiga, model supervisi artistik. Model supervisi artistik menuntut seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sikap arif. Seperti diungkapkan oleh Jasmani dan Mustafa, model supervisi artistik mendasarkan diri pada pekerjaan untuk orang lain, bekerja dengan orang lain, dan bekerja melalui orang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan supervisi tentunya mengandung nilai seni. Menurut Sergio Vanni, model supervisi artistik memiliki beberapa ciri khas antara lain. Yang pertama, memerlukan perhatian agar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang kedua, memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup. Yang ketiga, mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru dalam rangka mengembangkan pendidikan bagi generasi muda. Menuntut untuk memberi perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan kelas dan peristiwa-peristiwa yang signifikan ditempatkan pada konteks waktu. Yang kelima, memerlukan suatu kemampuan berkomunikasi yang baik dan cara mengungkapkan apa yang dimiliki terhadap orang lain yang dapat membuat orang lain menangkap dengan jelas ciri ekspresi yang diungkapkan itu. Dan yang terakhir, memerlukan kemampuan untuk menafsirkan makna dari peristiwa yang diungkapkan. Yang keempat, model supervisi klinis.
Supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan atau masalah dari guru yang disampaikan kepada supervisor. Supervisi klinis merupakan bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan melalui siklus yang sistematis dan perencanaan, pengamatan serta analisis yang intensif dan penampilan mengajar yang nyata serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Kemudian instrumen supervisi guru yang akan dijelaskan oleh Gus Rivaldi sebagai pemateri yang kedua. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan materi dari Kang Subhi. Kemudian akan dilanjutkan Kang Rivaldi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rivaldi sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7 tentang supervisi guru. Di sini saya akan mulai dengan membahas instrumen supervisi guru. Apa itu instrumen supervisi guru? Instrumen supervisi guru atau supervisi akademik merupakan alat yang digunakan oleh supervisor atau kepala sekolah untuk mengidentifikasi profil kemampuan guru dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik sangat tergantung pada kemampuannya dalam memilih, menyusun, dan menggunakan instrumen yang tepat. Nah, di sini ada beberapa macam instrumen, seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, dan daftar cek. Penjelasannya adalah dimulai dari pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengamati proses pembelajaran. Pedoman observasi skala penilaian antara lain skala angka dan kartu. Jadi pedoman observasi ini kita mengamati cara pembelajaran guru secara langsung di dalam kelas. Lalu untuk penilaiannya sangat kompleks untuk memudahkan pengolahan data dari penggunaan skala angka, skala grafik, deskripsi, dan kartu nilai. Semua digunakan dalam pedoman observasi ini. Lalu yang kedua ada pedoman wawancara. Wawancara termasuk salah satu alat dalam pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tambahan terkait dengan pembelajaran. Untuk kelancaran dan efektivitas proses wawancara diperlukan instrumen dan pedoman wawancara. Jadi wawancara ini bisa disimpulkan mengumpulkan informasi secara kualitatif atau deskriptif dari hasil tanya jawab atau wawancara dengan guru atau pendidik. Lalu yang ketiga ada daftar cek atau kendali. Daftar cek atau kendali termasuk suatu instrumen untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi situasi kondisi nyata dari suatu kegiatan yang terjadi di dalam kelas secara rinci. Jadi daftar cek atau daftar kendali ini bisa jadi menggambarkan situasi yang terjadi di dalam kelas secara rinci berdasarkan keterangan-keterangan yang tertulis dalam daftar tersebut. Nah, dalam memilih instrumen yang tepat, kepala sekolah hendaknya mempertimbangkan beberapa hal seperti fokus supervisi, tujuan supervisi, teknik supervisi, dan waktu yang tersedia. Jadi singkatnya, pemilihan instrumen yang tepat bisa dilakukan dengan memahami kebutuhan, situasi, dan kondisi lingkungan sekolahan tersebut yang diamati oleh kepala sekolah. Jadi tidak asal memilih
instrumen-instrumen tersebut, tapi juga harus melakukan observasi atau pengamatan di lingkungan agar instrumen yang diambil bisa tepat dan sesuai dengan sasaran. Nah, banyak instrumen yang dapat digunakan dalam akademik. Supervisi akademik, kepala sekolah selaku supervisor mengembangkan sendiri instrumen ini sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Lalu dengan mengacu pada indikator penilaian kinerja guru, peningkatan kualitas guru sebagai hasil pemberian bantuan melalui supervisi sedikit banyak dapat diketahui melalui mekanisme penilaian guru. Nah, di sini sebenarnya penilaian guru dan supervisi akademik itu sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau penilaian kinerja guru itu kita menilai bagaimana guru itu bekerja, memenuhi standar penilaian atau tidak, atau istilahnya menjustifikasi kinerja guru. Kalau supervisi akademik atau supervisi yang dilakukan kepada guru, itu kepala sekolah memberi arahan, memberi bantuan agar guru bisa meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya sesuai dengan yang dijelaskan Kang Supri tadi. Lalu ada beberapa tahapan supervisi agar supervisi bisa dilakukan. Nah, setidaknya ada 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan tindak lanjut supervisi. Aktivitas yang baik juga harus direncanakan dengan baik. Demikian pula dengan halnya supervisi akademik. Di sini sebelumnya ada prinsip perencanaan supervisi akademik adalah 1, objektif atau profesionalisme. Kita tidak memandang dia teman, dia dekat atau jauh, tapi kita berikan secara objektif, lalu bertanggung jawab, berkelanjutan atau secara terus-menerus, secara kontinu berdasarkan SNP, lalu didasarkan atas kebutuhan sekolah. Nah, sekarang kita membahas perencanaan. Ruang lingkup perencanaan antara lain, 1, pengelolaan kurikulum, persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Ini maksudnya untuk tahap kedua, persiapan di tahap 2 nanti. Lalu pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, atau standar isi. Ini kita menentukan standar-standar bagaimana guru itu bisa disebut sukses atau berhasil dalam menjalani supervisi ini. Lalu peninjauan mutu belajar. Peninjauan ini mungkin bisa dibilang seperti evaluasi ya. Lalu ada pun langkah-langkah penyusunan perencanaan supervisi akademik, yaitu 1, merumuskan tujuan, yang kedua, menetapkan jadwal, yang ketiga, memilih pendekatan teknik dan model, yang keempat, memilih instrumen, agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. Supervisi sebaiknya memuat 1, latar belakang atau hal yang berisi tentang arti penting supervisi, alasan perlunya pelaksanaan supervisi tersebut. Lalu landasan hukum. Landasan hukum ini berisi peraturan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan supervisi akademik dan peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi supervisi dan tujuan. Nah, tujuan ini adalah keinginan yang hal yang ingin dicapai setelah supervisi ini. Keberhasilan supervisi. Indikator ini yang akan menjadi tolak ukur berhasil tidaknya supervisi yang dilakukan. Nah, yang lalu ada pelaksanaan supervisi. Pelaksanaan supervisi akademik sangat bergantung pada pendekatan dan teknik yang digunakan. Dalam pelaksanaan supervisi akademik, teknik individual, jenis observasi, atau observasi dan kunjungan kelas, pelaksanaan supervisi dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pra-observasi ini tindakan yang berupa sebelum observasi. Guru akan disupervisi, merasa nyaman, dan siap untuk disupervisi. Ya, mungkin memberitahu guru sebelum disupervisi sehingga guru tidak terkejut dan merasa nyaman saat melakukan pembelajaran. Lalu pelaksanaan supervisi? Pelaksanaan supervisi sangat mohon maaf.
Lalu observasi ini tindakan langsung atau saat kita mengobservasi guru tersebut di dalam kelas, atau pengumpulan data atau pengamatan yang dilakukan guru, apakah guru itu perlu untuk disupervisi atau tidak. Lalu pasca observasi ini bisa dibilang tidak lanjutkan atau hal yang dilakukan setelah observasi. Nah, pasca observasi ini mungkin bisa dibilang tindak akhir. Jika guru tersebut memang masih kurang dalam pembelajaran, mungkin kita bisa membantu dengan meningkatkan kompetensi lewat supervisi ini dan bisa disupervisi ini. Atau jika sudah memenuhi standar, mungkin bisa kita berikan saran atau tambahan agar menjadi lebih baik lagi. Intinya supervisi ini tidak menjustifikasi atau menilai kemampuan guru baik atau buruk, tapi kepala sekolah membantu guru untuk meningkatkan kompetensinya agar menjadi lebih baik lagi. Lalu nanti di makalah ada instrumen perencanaan kegiatan pembelajaran, mungkin nanti bisa dilihat di makalah kami. Nah, mungkin sekian dulu dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih pemaparan materi dari Kang Rivaldi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari makalah kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nanti teman-teman kalau masih kurang paham bisa kita lanjutkan diskusi di grup WA atau di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Promosi ya. Ya dong. Belum. Siapa tahu benar-benar berkembang. Turun disimpan ki mesti. Ya toh, engko kan videonya iso dipotong di sing pe diupload di sing ora, santai wae. Terima kasih, Kang. Anissa iku materinya wis ana ning grup, ning chat pribadi sih. Iku nanti mulai halaman piro? Mulai halaman 17 sampai halaman tak arti sih. Pokoknya kuwi. Awakmu sing ngirim jebule ya. Kan ki ndak ono gambaran kok ngene. Gambaran apa toh? Sing tabel-tabel iku. Nyimpen wi. Proses loading nyimpen video. Heeh. Tinteni. Saiki kok Zoom updating just a few second. Aku malah khawatir ini. Aduh. Record. Second. Oh. Biar aku record. Ini bisa jadi update dan video kita tidak tersimpan lagi. Muga-muga. Masa ya gelek di cover yang window. Lah iku. Lah iki Kang Subhi Anissa ki pemangkat apa ora iki? Wis meh jam 7:30 lho. Laptopnya digotong-gotong. Santai. Aku
Acara Kang iki sama Kang Suhib ora meh acara aku meh apa-apa aku latus. Ya dosa aja karo kamera lho ya. Ora Kang. Biasanya ya ratus kayak paling raup. Raup saban,